Pernahkah kalian mendengar kisah orang-orang yang menantang Tuhan dengan kesombongan mereka, lalu mengalami kematian yang mengerikan? Apakah ini kebetulan atau ada pesan tersembunyi di balik semua ini? Dari filsuf, ilmuwan, tokoh politik, hingga musisi terkenal, banyak dari mereka yang percaya bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Namun, apakah mereka benar-benar bisa melawan takdir? Ada beberapa kisah yang sering dikaitkan dengan orang-orang duri yang diduga mengejek Tuhan, dan mereka kemudian mengalami kematian tragis. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak dari cerita ini adalah legenda, mitos, atau interpretasi kepercayaan yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Berikut beberapa nama yang sering disebut dalam berbagai sumber. Pertama, John Lennon, The Beatles. Ucapan, Kristen akan lenyap. Kami, The Beatles, lebih populer daripada Yesus sekarang. Kematian, ditembak mati oleh Mark David Chapman pada 8 Desember tahun 1980. Kedua, Marilyn Monroe, aktris Hollywood. Ucapan, saat Billy Graham mencoba menginjili Monroe, dia berkata, "Saya tidak butuh Yesusmu." Kematian, ditemukan tewas di apartemennya pada 5 Agustus tahun 1962 karena overdosis obat. Ketiga, Tancredo Neves, presiden Brasil terpilih. Ucapan, saat berkampanye, dia berkata, "Jika saya mendapatkan 500.000 suara dari partai saya, bahkan Tuhan pun tidak bisa menghentikan saya menjadi presiden." Kematian, menang pemilu, tetapi jatuh sakit sebelum pelantikan dan meninggal. Keempat, Thomas Andrews, desainer kapal Titanic. Ucapan, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Kematian, Titanic tenggelam pada 15 April tahun 1912, menewaskan lebih dari 1.500 orang, termasuk Andrews. Kelima, Bon Scott, vokalis AC atau DC. Ucapan, lagu AC/DC, Highway to Hell, yang seolah menantang Tuhan. Kematian, ditemukan tewas akibat keracunan alkohol pada 19 Februari tahun 1980. Keenam, Cazuza, penyanyi Brasil. Ucapannya, saat konser, dia mengisap rokok sambil meniupkan asap ke udara dan berkata, "Tuhan, ini untukmu." Kematiannya, meninggal karena komplikasi AIDS pada usia 32 tahun. Ketujuh, Voltaire, filsuf Prancis, ateis terkenal. Ucapannya, dalam 100 tahun ke depan, Alkitab akan menjadi buku kuno yang tidak dipakai lagi. Kematiannya, ia meninggal dalam penderitaan hebat pada tahun ke-1778. Ironisnya, setelah kematiannya, rumahnya digunakan untuk mencetak Alkitab. Kedelapan, Bruce Lee, aktor dan ahli bela diri. Ucapannya, "Aku bisa mengalahkan Tuhan dalam pertarungan." Kematiannya, meninggal mendadak pada 20 Juli tahun 1973 dengan penyebab kematian yang masih menjadi misteri. Kesembilan, Bob Marley, musisi reggae dunia. Ucapannya, pernah berkata bahwa agama adalah hal yang tidak perlu dan bahwa ia hanya percaya pada kekuatan dirinya sendiri. Kematiannya, meninggal akibat kanker pada usia 36 tahun setelah sempat menolak pengobatan medis. Ke-10, Aleister Crowley, pendiri sekte satanisme Selema. Ucapannya, "Aku adalah binatang buas, musuh utama Tuhan." Kematiannya, meninggal dalam kesepian dan penderitaan akibat kecanduan heroin. Ke-11, Freddie Mercury, vokalis Queen. Ucapannya, lagu Bohemian Rhapsody yang liriknya sering dianggap melecehkan Tuhan. Kematian, meninggal akibat komplikasi AIDS pada 24 November tahun 1991. Ke-12, Jim Morrison, vokalis The Doors. Ucapannya, "Aku adalah dewa rock." Kematiannya, ditemukan tewas di bak mandi pada usia 27 tahun dengan penyebab kematian yang masih misterius. Ke-13, Richard Ramirez, pembunuh berantai The Night Stalker. Ucapannya, saat di pengadilan, dia berkata, "Aku melayani setan, bukan Tuhan." Kematiannya, meninggal di penjara karena komplikasi kanker pada tahun ke-2013. Ke-14, Nicolae Ceausescu, diktator komunis Rumania. Ucapannya, melarang agama dan menyatakan dirinya lebih berkuasa daripada Tuhan. Kematiannya, ditembak mati oleh rakyatnya sendiri pada 25 Desember tahun 1989. Ke-15, Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman. Ucapannya, menganggap dirinya sebagai penyelamat Jerman yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Kematian, bunuh diri pada 30 April tahun 1945
setelah kekalahan Perang Dunia II. Ke-16 Stephen Hawking, ilmuwan teoretis dan ateis terkenal. Ucapannya, Tuhan tidak ada. Alam semesta bisa menciptakan dirinya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kematiannya, mengalami penyakit neuron motorik yang melumpuhkannya selama bertahun-tahun, sebelum meninggal pada 14 Maret tahun 2018. Ke-17 Michael Jackson, raja pop dunia. Ucapannya, ada teori yang mengatakan bahwa dia pernah berkata, aku lebih besar dari Tuhan dalam dunia hiburan. Kematiannya, meninggal akibat overdosis obat yang diberikan oleh dokternya sendiri pada 25 Juni tahun 2009. Ke-18 Joseph Stalin, diktator Uni Soviet. Ucapannya, menghancurkan gereja-gereja, menindas umat beragama, dan menyebut dirinya lebih kuat dari Tuhan. Kematiannya, meninggal dalam kesakitan parah setelah mengalami stroke dan dibiarkan tergeletak berjam-jam tanpa bantuan. Ke-19 Mao Zedong, pemimpin komunis Tiongkok. Ucapannya, menganggap agama sebagai musuh dan berkata, agama adalah racun bagi rakyat. Kematiannya, meninggal dalam penderitaan panjang akibat penyakit Lou Gehrig dan serangkaian serangan jantung. Ke-20 Christopher Hitchens, penulis dan ateis radikal. Ucapannya, Tuhan adalah delusi dan agama adalah akar dari semua kejahatan. Kematiannya, meninggal karena kanker esofagus yang menyiksa pada 15 Desember tahun 2011. Ke-21 Anton LaVey, pendiri Gereja Setan dan penulis Satanic Bible. Ucapannya, iblis adalah tuanku dan aku tidak membutuhkan Tuhan. Kematiannya, menurut beberapa laporan, ia mengalami ketakutan luar biasa di saat-saat terakhirnya dan berkata, ada sesuatu yang sangat salah, sebelum meninggal pada 29 Oktober tahun 1997. Ke-22 Hugh Hefner, pendiri majalah Playboy. Ucapannya, menyatakan bahwa agama hanyalah mitos dan berkata, saya hidup untuk kesenangan, bukan untuk Tuhan. Kematiannya, meninggal akibat infeksi parah pada 27 September tahun 2017. Ke-23 Charles Darwin, bapak teori evolusi. Ucapannya, Tuhan tidak menciptakan manusia, manusia berevolusi. Kematiannya, menurut beberapa catatan, ia mengalami penderitaan hebat di akhir hidupnya dan dikabarkan menyesali teori yang ia populerkan. Ke-24 Paul Walker, aktor Fast and Furious. Ucapannya, beberapa sumber mengklaim bahwa sebelum kematiannya, ia pernah berkata, saya lebih suka mati dalam kecepatan tinggi daripada hidup membosankan. Kematiannya, tewas dalam kecelakaan mobil berkecepatan tinggi pada 30 November tahun 2013, di mana mobilnya terbakar habis. Ke-25 Che Guevara, pemimpin revolusi Kuba. Ucapannya, saya tidak percaya pada Tuhan, saya percaya pada revolusi. Kematiannya, ditembak mati di Bolivia pada 9 Oktober tahun 1967. Setelah pemberontakannya gagal, kata terakhirnya, tembaklah, pengecut, kau hanya akan membunuh seorang pria. Ke-26 Nikola Tesla, ilmuwan dan penemu terkenal. Ucapannya, tidak ada Tuhan, hanya energi dan hukum alam yang mengatur segalanya. Kematiannya, mengalami kemiskinan ekstrem dan meninggal sendirian di kamar hotel pada 7 Januari tahun 1943. Ke-27 Saddam Hussein, diktator Irak. Ucapannya, mengaku sebagai pemimpin yang diberkati, tetapi melakukan kejahatan brutal. Kematiannya, dihukum gantung pada 30 Desember tahun 2006, setelah melakukan pembantaian rakyatnya sendiri. Ke-28 Muammar Gaddafi, diktator Libya. Ucapannya, menganggap dirinya sebagai penguasa yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Kematian, ditangkap dan dibunuh secara brutal oleh pemberontak pada 20 Oktober tahun 2011. Ke-29 Richard Dawkins, penulis The God Delusion, masih hidup. Ucapannya, agama adalah kebodohan terbesar dalam sejarah manusia. Nasibnya, saat ini masih hidup, tetapi mengalami banyak kontroversi dan penyakit yang memperburuk kesehatannya. Ke-30 Jim Morrison, 1943-1971. Sewaktu di atas panggung, pernah berkata, ucapannya, aku adalah seorang Tuhan. Kematiannya, meninggal misterius di bak mandi pada usia 27 tahun, diduga overdosis. Jangan lupa like, komen,
subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu kisah ini. Dan jika kalian punya pendapat tentang ini, tuliskan di kolom komentar. Apakah ini kebetulan, atau ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja?